Selamat pagi. Kedengeran tidak? Bu Rika. Kedengeran ya, yang di rumah ya? Ya, Baik, kedengeran. yang di rumah dan yang di sekolah, mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pelajaran materi yang lalu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketika Ibu Rika panggil, tolong jawab hadir. Ethan, Parabel, Gaby, Tia, Matthew, Ian hadir. John, Jordan, Hadir. Ben, hadir. Afram ada. Adrian, Andrew. Oh, itu datang nggak kan? Ada yang antar ya, Andrew ya. Maaf ya, Andrew. Oke, Nathan, Jason. Hadir. Sekolah Jason. Enggak, Bu. Oh. Ken. Ada kan? Mana? Hilang. Ada. Oke, nggak datang hari ini. Nggak ada datang kok. Udah mati. Nggak boleh gitu. Sekarang kita jadi invisible boycott. Tadi pagi datang. Chloe. Hadir. Casey. Hadir. Joel. Sharon. Maureen. Yuki. Hadir. Grace. Eugene. Oh, Eugene belum ada. Winona. Helly. Elaine. Oh, itu. Oke. Tinggal kita tunggu Eugene ya. Eugene belum hadir ya. Oke, baik teman-teman. Silakan buka buku kalian ya. Kemarin kita sudah di halaman 107, Bu. 100 berapa? 100. Nah, mengenai Ibu mau informasikan dari hari ini ya, silakan sudah mulai membuat video. Kalian boleh cari. Nah, ini Ibu akan jadikan nilai midterm. Oke? Nilai midtermnya project. Ya. Paling lambat itu Jumat depan. Kelompok individu. Video apa? Oke, videonya tentang apa? Ingat buat video ya. Jadi Ibu tinggal cek kalau ada yang kurang, silakan perbaiki ya, karena ini nilai midterm. Oke, video apa? Silakan kalian. Kita akan masuk ke tema 8. Ya. Kalian cari puisi. Satu puisi singkat ya. Lalu dalam puisi itu videonya itu kalian membacakan puisi. Sesudah membaca puisi, kalian memparafrasekan puisi tersebut. Memparafrase itu artinya adalah mengubah puisi itu menjadi prosa. Paham? Kemarin kan udah dijelasin sama Ibu Rika, ya kan? Nah, ini puisi. Puisi itu terdiri dari berapa bait? Makanya minimal 3 bait. Kayak gini. Ya. Lalu di puisi itu kalian ubah menjadi prosa berbentuk paragraf. Jadi kalau baitnya ada 3, berarti ada 3 paragraf. Seperti ini. Iya, betul. Ya. Oke, lihat di bukunya halaman 100. Bu, saya masih nggak ngerti, Bu. 7 itu ada 2 ya. Ada teks 1 dan teks kedua. Teks 1 itu adalah puisi. Teks keduanya adalah prosa.
Kalau kamu tidak mengerti, kemarin kita sudah latihan tentang bumi. Halaman 106. Nah, itu udah Ibu ajarkan membuat satu paragraf di bait pertama. Paham? Ya. Nah, itu dia. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bait, berarti ada 4 paragraf. Puisinya nggak usah banyak-banyak, cari bebas, puisinya bebas, tapi ini tentang alam saja ya. Kita temanya apa sini? Tentang bumi, berarti temanya tentang bumi, tentang alam. Bu, saya ambil buku perpecahan, Bu. Ya udah satu. Kenapa? Boleh apa? Boleh pakai buku ini, Pak. Nggak boleh. Cari puisi sendiri, mau buat sendiri juga boleh. Ya, biasanya kalau Alicia itu, Ibu saya mau buat sendiri puisinya, silakan. Di Google boleh, Pak. Ya, pokoknya puisinya itu tidak boleh sama dengan temennya, terus hasil karya sendiri jauh lebih baik. Lalu mau cari misalnya Ibu mau tanya, boleh. Ya, tapi ingat puisinya itu minimal ya 3 bait. Berarti kamu ubah menjadi prosa ada 3 paragraf. Oke, Joy kenapa? Jadi kalau bikin sendiri nanti ditambahin nilai apa enggak? Ditambahin nilai kayak ada nilai. Oh iya dong, ada nilai tersendiri kalau buat hasil karya sendiri. Kalau menyadur itu mengambil puisi orang lain, silakan boleh. Jadi kita bikin puisi mau tentang apa? Nah dulu sebentar, ditulis karya siapa misalnya puisi apa ya, alamku karya Joy misalnya ya, karena Joy buat sendiri, berarti Ibu kan tahu itulah hasil karya Joy. Kalau misalnya Ibu, saya bukan karya saya sendiri, tapi saya ambil dari Google, saya mencari referensi dari Google, tulis dari Google itu biasanya ada pengarangnya, cantumkan ya. Bu, deadline kapan? Minggu depan. Ini proyek penilaian tengah semester. Oke? Jadi jangan buat yang terbaik ya. Ini nanti untuk menambah nilai kamu untuk lulusan kamu nanti. Ya, lakukan yang terbaik. Jadi udah Ibu informasikan hari ini. Jadi ketika minggu depan nanti pas sekitar tanggal 12 13 April tidak ada lagi pertanyaan, Ibu kita tes nggak? Ibu kita tes nggak? Tidak ada. Ya, bahasa Indonesia Ibu kasih project. Tapi projectnya jangan asal-asalan dan main-main, Ibu tidak mau. Kayak tidak kerjakan, Ibu akan telepon mamahnya langsung. Ya. Iya, tidak kerjakan, Ibu akan telepon mamahnya langsung. Gimana cara kerjanya sih, Bu? Oke, bagaimana cara kerjanya Ibu akan jelaskan ya sebentar. Join kenapa? Baca puisinya dulu yang buat Betul. prosa, terus baru baca yang dijadiin bapak. Betul. Sip. Ya. Jadi nanti kamu misalnya saya nggak mau kelihatan mukanya, tapi pada saat puisi kamu boleh ketika kamu membaca seperti kamu mendongeng, ya, parafrase. Ya, untuk memberubah namanya parafrase, mengubah puisi ke prosa. Oke? Tadi ada pertanyaan Jason, ada apa Jason? Kita bacanya prosanya atau bacanya puisinya, Bu? Baca puisinya, sesudah baca puisinya baru kamu parafrasekan. Misalkan parafrasekannya kamu supaya menarik kamu berikan instrumen ya. Jadi seperti bukan mendongeng ya. Ini termasuk hasil karya kan. Hasil karya ya bisa juga sih kamu seperti mendongeng atau membacakan sebuah cerita gitu ya. Saya harus baca cerita gitu. Ya kan ada 2, satu puisi, satu lagi mengubah menjadi prosa. Prosa itu kan cerita. Boleh nggak saya kayak ambil dari buku lalu saya tulis kayak sebagian gitu, Pak? Bapak. Oh, Prosa itu diambil dari puisi. Kalau kamu membuat puisi sendiri, prosanya sendiri salah. Ya. Yang kamu buat itu dari puisi, kamu ubah menjadi prosa. saya harus bikin puisi jadi prosa. Iya dong. Paham nggak? Dan puisinya gak usah Ibu, aku ada banyak. pertanyaan. Ya. Kita bikin puisi tentang apa? Tuh, udah dijawab sama Ben. Salah, makanya diperhatikan dong. Jangan Free Fire, Bu. Ibu dicuekin, capek loh ibu lo. Jangan Free Fire. Benar, ini melelahkan. Karena kalau memang offline semua enak. Kalau begini, nanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Oke, Ibu lanjut ya. Ibu jelaskan dulu ya. Seperti apa sih
Kemarin sudah Ibu jelaskan, tapi Ibu jelaskan kembali. Nanti kalian akan membuatnya seperti apa. Ya, sebentar. Oke, yuk kita lihat dulu perbedaan prosa dan ini. Sebentar. Mereka Ya. kemarin mereka suruh kita cari tahu nama Oh ya, nama oke. Nama arti nama dari kalian. Oke, Ibu mau tanya Luigi. Kemarin kita dapat tugas yaitu mencari arti nama kalian masing-masing. Ibu mau dengar ini ya, unik ya. Tidak. Oke. Kemarin kita nggak datang. Iya, enggak. Kita nggak datang. Minimal Ibu mau tahu, kamu tahu nggak nama kamu masing-masing? Artinya. Bu, saya Tidak tahu. Boy juga tidak tahu. Oke, nggak apa-apa. Tahu tapi sudah lupa. Oh, tahu tapi sudah lupa. Ya, Desa, di Inggris itu apa arti namamu? Oh, ibu kan saya udah dikasih di Google Classroom. Ya iya, tapi Ibu juga pengen tahu. Kamu tahu nggak? Jangan-jangan kamu Tahu apa artinya? healer. Hah? Kayak medik gitu, Bu. Bahasa Indonesia apa dong? Apa sih nggak ngerti mereka? Iya banget, nggak dengar kan kalian ya pergi Ibu. Penyembuh, Bu, penyembuh. Oh, penyembuh. Wow, kamu cocoknya jadi dokter, Jason, ya. Jadi kalau orang kerasukan setan di sini bisa disembuhin. Oh, penyembuh itu kan bisa dokter, bisa sensei, ya kan? Oke. Siapa lagi di sini? Matthew, coba Matthew apa? Itu yang Bible. Bible apa sih Bible ya? Alkitab kita. Di Alkitab. Jadi artinya apa? Hadiah dari Raja? hadiah. Hadiah dari Tuhan, Matthew itu. Oke. Kenneth, apa Kenneth? Kasih belum. 10,000 sukses. Apa? 10,000 Oh, calon orang sukses. Bukan. Apa kesuksesan? Bukan. Oh, jangan gitu dong. Ibu kan serius. Oke, Sean apa Sean artinya? Saya namanya bukan kayak anugerah berlimpah gitu. Oh, dapat. Jadi kalau Sean itu artinya berkat dari Tuhan, ya, Tuhan memberikan banyak berkat ya. Oke, Ilen, artinya apa Ilen? Namamu? Nggak tahu. Ben, Ibu daripada spellnya salah, mungkin panggilnya Ben saja yang mudah. Ayo Ben. Anak Tuhan. Oh, anak Tuhan. Apa? Maksudnya kanan. Oh, tangan kanannya Tuhan gitu. Oke. Oh, berarti kepercayaannya Tuhan. Menjadi orang kepercayaan. Adrian Ya. apa? Kepercayaan Dari Tuhan ya. Kalau Adrian apa? Adrian apa Adrian? Hah? Nggak tahu. Afram, Afram unik namanya apa Afram? Nama artinya Afram. Tahu, dia bilang itu high father tapi nggak tahu artinya apa. Apa? High father tapi nggak tahu. Hai Father. High tinggi. Masalah Yang tinggi or something. I don't know. Ah, tinggi punya father, I don't know. The tall father. What? Tapi tall father. Afram itu artinya bagus loh. Membingungkan. Kamu nggak tahu nama apa? Mereka tahu artinya apa? Saya namanya Daun Adrian, nggak tahu itu kan PR-nya masing-masing. Ayo. Kenapa Igor seperti Afram itu artinya ya kalau tidak salah ya. Tapi yang tahu biasa orang tuanya masing-masing ya. Afram itu diambil dari kata Abraham. Abraham equal Afram. Artinya agung, mulia. Iya, itu Abraham dari Abraham. Berarti ayah Abraham itu kan bapak seluruh umat. Bagus ya namanya ya. Oke, sudah ya. Yuk kita lanjut ya. Nah, ini dia. Dan membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Nah, puisi ini adalah karya sastra yang terikat baris, bait, rima, dan irama. Oleh sebab itu, puisi itu disusun dengan pilihan kata yang membangkitkan daya imajinasi. Jadi, baca puisi bukan seperti membaca buku atau membaca koran. Ada tinggi nadanya suara. Itu yang akan diberikan nilai. Ya, hati-hati ya. Dan ekspresi wajah kamu. Makanya ketika membaca puisi, Ibu butuh kalian performance kalian di sini. Ya, baru nanti
tanda bacanya atau grammarnya, ya tata bahasanya, baru nanti dilihat dari ketika kamu membuat prosa. Paham? Ya, di puisi Ibu ambil nilai speaking kamu, ya deklamasi puisinya seperti apa, pelafalannya, rimanya, ya. Nah, baru nanti sesudah itu Ibu akan nilai writing-nya dari prosa itu. Oke, itu namanya parafrase puisi. nggak Bu? Boleh pakai PPT nggak? Kamu orang Ibu mintanya video kok. Ya, video yang dikasih ya. Tidak boleh lama-lama ya, jangan sampai 15 menit apalagi 1 jam. Ya, tolong ya. Tolong ya. Iya, jadi film betul Adrian ya. Cukup ya 5 menit oke lah ya. 1 menit Paham ya? boleh nggak? 1 menit baru bacanya cepet dong ya, karena kereta api ya. Ya, tolong ya, disesuaikan. Jangan juga kelebihan. Jangan kelebihan. Kalau lebih dari misalnya Bu, lebih misalnya ternyata sampai 10 menit ya nggak apa-apa. Ya, karena kan kamu menjelaskan atau kamu bisa ada animasinya dulu. Tapi jangan sampai lebih dari 15 menit. Oke? Kalau ada waktu itu di kelas ya berapa ya? Ibu lupa tuh. Tahun lalu. Jadi dia pakai animasinya dulu, dia buat ininya. Selamat pagi, udah kayak YouTuber bagus deh. Ibu lupa tuh waktu itu sih. Pas 5 ini Edward sama siapa lagi nih bagus nih. Bella, terus Edward. Bagus mereka betul. Wah, kelas 5 ini semuanya Mbak. Enggak, waktu itu kan sempat mereka bikin ini teks apa ya, menjelaskan tentang Indonesia, teks eksposisi. Jadi mereka menjelaskan gitu. Dalam hal yang Ibu minta, karena ini nilai mid test kita harus yang terbaik ya. Jadi puisi disusun dengan pilihan kata yang membangkitkan daya imajinasi. Jangan perhatikan ya. Jadi nanti kalau tanya lagi, Ibu Rika tidak mau menjawab lagi karena sudah 2 kali Ibu jelaskan. Saya ketik novel. Oke. Nah, sedangkan prosa itu adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi yang tidak mengandung rima. Jadi berbentuk cerpen. Jadi kalau Ibu bilang mengubah puisi ke prosa, ya berarti kamu mengubah puisi itu menjadi sebuah cerita atau narasi. Ya. Nah, ciri-ciri puisi. Nah, ini dia. 1, memiliki rima. Rima itu ada A, A, B, ada A, B, B, A. Ya, dan A, B, C, D. Nah, itu berarti rima bebas. Iramanya ya tinggi nada suara. Jangan sampai kamu gini, rimanya sedih, puisinya sedih, kamu biasa saja. Seperti ini. Tuhanku, Engkau sebagai laksana, tidak ada ekspresinya, itu Ibu nilai ya. Tolong ya, bisa Tuhanku, di waktu malam aku berdoa, sama acting. Semoga, itu kan puisi bukan acting. Kalau acting itu kan bermain peran ya, role play, beda lagi. Ya, ini kan mendeklamasikan. Ya, Burika yang kerja proyeknya kata pertama semua langsung nangis. Kata siapa? Tergantung dong. Kalau misalnya ternyata puisi jenaka, berarti kan Ibu Rika harus membuat mimik yang lucu ya, atau pakai bajunya baju bagus, apa gitu ya. Kan lucunya kan bisa bikin orang lucu. Nah, oke, nanti kita lihat saja ya. Oke, lalu yang kedua terdiri dari beberapa baris dan bait. Tapi kalau ini cukup 3 bait. Nah, kalau 3 bait berarti ada 12 baris atau lari. Ya. Lalu yang ketiga memiliki makna kiasan. Ya, kiasan itu misalnya kadang-kadang kita seolah-olah misalnya pohon benda-benda atau alam di sekitar itu menjadi hidup seperti manusia, biasa seperti itu. Dan yang pasti puisi itu memiliki amanat atau pesan. Dan yang kelima ada pilihan kata imajinasi. Jadi ada pilihan kata yang memang imajinasi seorang pengarang di sini. Ya. Oke, perhatikan di sini ya. Baris atau kalimat.
Ya, baris atau kalimat atau lari. Ya, nanti ini perkenalkan kelas 7 ya. Ini lari. Biasanya kita udah nggak bilang baris lagi, tapi kita sebut lari. Bait itu kumpulan dari beberapa kalimat atau baris atau lari. Kemarin Bu sudah tanya satu-satu ya. Rima, persamaan bunyi yang ada dalam puisi. Nah, irama, perbedaan tinggi rendahnya, panjang pendek, bunyi yang diucapkan dalam puisi. Ya, jangan sampai ada begitu indahnya pemandangan ini ya. Kepanjangannya ya, hati-hati. Jadi ingat ya, panjang pendeknya bukan ini. Dan jangan juga cepet-cepet nih. Gaby nih suka cepet-cepet nih. No. Terus kalimat baik. Udah ada yang begitu loh. Ada yang denger-denger ada. Nggak usah, yang ini dia minum dulu. Ya, hati-hati ya. Jadi perhatikan ini juga ya intonasinya, tinggi rendahnya, panjang pendeknya. Nah, sedangkan prosa memiliki alur cerita. Ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu misalnya ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, tokoh utamanya siapa? Lalu kalau misalnya tentang alam, berarti kita menceritakan alam. Atau misalnya alamnya itu kita cerita, kamu ceritakan misalnya tentang alam, bagaimana alam ini dirusak. Ya, berarti tokohnya itu adalah secara tersirat, karena kan tidak terlihat langsung ya. Tersirat itu adalah manusia yang merusak alam. Ya, atau misalnya Joen ya, Joen yang ingin mengubah, yang ingin membuat bumi kita jauh lebih baik lagi misalnya ya, seperti itu. Ya, lalu memiliki sudut pandang, adanya latar dalam cerita dan memiliki pesan moral. Itu ciri-ciri prosa. Kalau misalnya Bu kalau nggak ada tokohnya misalnya gitu boleh nggak? Ya silakan. Tapi minimal kita harus ada cerita bahwa ada alur ceritanya lah ya, jangan puisi itu langsung diubah ke prosa, tapi hanya bentuknya saja yang berubah, paham nggak? Ya, kalau puisi itu berbentuk baris dan berbentuk bait, kamu tinggal ubah menjadi paragraf saja, tanpa kamu tambahkan. Jadi sama saja dong, hanya mengubah posisinya saja, paham nggak? Tapi kamu tambahkan dulu, ya. Misalnya kayak di sini nih, yang di halaman ini. Bentar ya, tentang, nah ini dia, yang alamku yang hijau, alamku yang sejuk, membuat mata terpesona melihat keindahan. Alamku yang hijau dan begitu sejuk, membuat setiap hari Minggu aku selalu pergi bersama orang tuaku, misalnya gitu ya, pergi ke puncak untuk melihat alam yang hijau dan sejuk, di mana membuat mata terpesona melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Misalnya gitu. Itu kan ada toko, ada penokohannya juga, ada latar. Ternyata kita pergi ke puncak, ya, Ibu Rika ya maksudnya. Dan pesan moralnya itu adalah belum kita dapatkan, tapi nanti kita dapatkan di bait kedua ataupun bait ketiga, ya. Oke. Baik, gimana teman-teman? Paham tidak? Ada boomer. Jelas? Enggak, nanti kan Ibu share semua video-videonya ya. Pokoknya lihat di Google Classroom, Ibu kasih langsung. Oke, bagaimana teman-teman? Paham? Ada pertanyaan? Bisa ya? Ya, Chloe, Aurin, bagaimana? Paham? Ya, Bisa Pak. ya? Lici, anak-anak, paham ya? Ya, ini dia ya. Udah nggak apa-apa. Hati-hati ya. Kamu kenanya jangan diketawain, itu berbahaya. Kena ininya nggak? Umurnya nggak? Bukan? Enggak kan? Apa? Ekor ini bahaya. Kena? Iya, enggak. Kalau kena ini bahaya ya. Kalau kena tulang ekor, kamu bisa lumpuh. Maka ibu nggak mau ngetawain, kenapa? Karena berbahaya. Maka ibu tanya, kena tulang ekornya enggak? Kalau enggak, ya udah. Tapi tetap hati-hati ya, jangan main-main kerja bercanda. Karena nih kemarin lagi main kelas 9 ya, lagi main apa? Voli.
tidak sengaja akhirnya ini ya retak tulangnya. Makanya kadang-kadang walaupun enggak ada 2 minggu yang lalu itu sampai sekarang tangannya masih pakai gips. Makanya ibu tidak pernah kalau ada yang jatuh ibu khawatir. Kenapa? Karena ya itu takutnya nanti coba dilihat biru nggak, kalau nggak biru berarti nggak apa-apa ya, berarti pelan ya. Jadi jangan dibiasakan kalau ada teman yang jatuh diketawain, jangan ya, karena itu kita nggak tahu. Tadi dia mau buka celana ya. Nggak apa, enggak, ibu udah lihat kok itu sananya biru, bajunya biru ya kan. Oke, maaf ya teman-teman, ini ada yang jatuh tadi ya. Oke, yuk, jadi ini sekitar pengetahuan aja ya. Oke, yuk kita lanjut. Oke, ini contohnya ya. Perhatikan, ini contohnya. Ini contoh puisi. Kenapa ada jual? Ya, oke. Baik, bukan ini satu. Yang ini puisi, yang ini prosa. Coba baca yang keras puisi. Jason, dengarkan baik-baik. Silakan Jason. Oh ya, Bu. Baca puisi. Oh guruku, sungguh besar jasamu. Tanpa mengenal lelah kau mengajariku, hingga terbuang banyak waktumu. Kau kan terkenang selalu. Oke, cukup. Silakan. Luigi, prosanya. Itu kan contoh puisi. Sekarang prosa. Silakan, Luigi. Oh, Bapak dan Ibu guruku, sungguh besar jasamu kepada kami semua. Tanpa mengenal kata lelah, kau mengajariku banyak ilmu di sekolah. Hingga terbuang banyak waktu istirahatmu. Bagi kami, kau kan terkenal selalu. Oke, paham tidak? Ada semua diambil ya, dari puisi ini semua diambil, tapi ditambahkan. Ya, oh guruku. Nah, guru kita itu pasti ada Bapak dan Ibu guru. Nah, ditulis di sini. Oh, Bapak dan Ibu guruku. Ditambahkan titik. Ambil dari puisinya lagi. Sungguh besar jasamu kepada kami semua. Saya doang. Tanpa mengenal lelah kau mengajariku banyak ilmu di sekolah. Ya, berarti ini guru yang ada di sekolah. Kalau itu Ibu Ika punya murid ya, dia itu sangat terinspirasi. Ya, terinspirasi dengan guru lesnya. Ya, karena guru les ini begitu sabar, begitu ini, jadi membuat dia senang, bahagia gitu ya. Jadi karena dia senang musik ya, jadi dia terinspirasi, jadi dia ini sama seperti kalau kamu nonton seorang gadis yang siapa ya namanya, Ibu udah lupa tuh. Dia itu tidak bisa, dia tunarungu, dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya, jadi dia hanya meraba, dan dia punya guru private yang mengajari dia huruf braille. Ya, itu dia. Akhirnya dia terinspirasi sama gurunya, karena gurunya itu yang membuat dia bisa membaca, bisa tahu dunia, berbicara. Dia juga kan pakai braille. Jadi disentuh. Jadi pakai bahasa ini, pakai bahasa isyarat. Ya. Begitu. Oke, lalu lanjut. Hingga terbuang banyak waktumu. Ya. Nah, ini diambil dari puisi. Ya. Waktu istirahatmu bagi kami, kau kan kukenang selalu. Jadi dia akan mengenang selalu bukunya. Nah, seperti ini contohnya. Ini baru satu bait menjadi satu paragraf. Paham? Jadi dari puisi kamu tinggal tambahkan sedikit-sedikit, gak apa-apa. Ya. Kalau sudah ada puisinya gampang. Oke, bagaimana yang di rumah paham? Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Coba bait yang kedua. Sebentar. Screen-nya putih. Sebentar dulu. Nah, jadi nanti yang ini nanti lebih susah ya. Kenapa sih Bu ini dulu? Karena semuanya kan Oke, baik. Oke, ada pertanyaan apa ini? Sebentar ya. Oh ya, ke toilet. Oke, baik. Terima kasih. Enggak, nanti. Oke. Sampai di sini
Ada pertanyaan? Tadi dia yang banyak di belakang. Nah, oke, yuk sekarang lihat bukunya halaman 100. Kita lihat di buku halaman 109. Lihat bukunya halaman 109. Nah, ini ada contoh buku. Aku ini puisi cinta. Nah, ada. Lalu ada kumpulan-kumpulan puisi. Nah, contoh kumpulan prosa itu ada cerita rakyat, lalu ada cerita tentang pekerjaan. Nah, itu adalah prosa. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi di buku kalian di halaman 109, coba baca yang keras. Intan nggak datang ya? Enggak, tuh ada tuh dia tuh kepalanya. Iya, maksudnya nggak datang ke sekolah. Biasanya kan datang ke sekolah ya. Oke, coba Sean baca halaman 109 karakteristik puisi 1 sampai 3. Oh, yang bersifat bebas. Yes. Atau bersifat bebas, bersifat bebas, baik untuk tipografi maupun isinya baris dan lima. Oke, lanjut. Bersifat imajinatif atau Khayalan. pengarang, 3 ambiguitas, memberikan banyak penafsiran dan menggunakan diksi atau kunjungan kata Oke, jadi karakteristik puisi itu bersifat bebas, ya, baik bentuknya, bentuk itu adalah tipografi maupun isinya, bait, larik, dan rima. Lalu bersifat imajinatif atau hayalan dan ambiguitas, ya, memberikan banyak penafsiran dan menggunakan diksi atau pilihan kata tertentu. Nah, karakteristik prosa fiksi. Nah, ini ada prosa kemarin sudah dijelaskan ya. Prosa itu ada prosa fiksi dan prosa non fiksi. Nah, kalau prosa non fiksi ini ada dongeng, ada novel, ada cerpen. Ya, jadi ketika kamu mau ibu untuk proyek kalian di MITES ini, kalian itu sudah secara tidak langsung kalian membuat cerita pendek berdasarkan dari puisi yang sudah kamu buat. Ya, jadi sebelum kamu ubah menjadi prosa, kamu konsultasikan dulu ke Ibu Rika. Ibu Rika, saya judulnya ini, boleh nggak? Ya, Boleh. lalu ketika kamu sudah konsultasikan ke ibu bilang oke, boleh, dan ibu lihat dulu, takutnya nanti ada kosakata yang tidak kalian pahami. Atau saya mau tanya Bu, ya, tipografi itu apa? ini bentuk. Oh, berikan Ya, penafsiran itu apa? penafsiran, kita menafsir. Misalnya begini, kira-kira penafsiran itu kita menafsirkan bahwa kira-kira nih ya, oh ya Ibu Rika mau beli cabai misalnya. Ibu menafsirkan harga cabai itu di pasar itu kurang lebih 50.000 sekilo misalnya. Itu penafsiran Ibu Rika. Nah, ketika kita ke pasar, harga itu bisa naik, bisa juga turun. Paham ya? Tergantung dari situasi pasarnya ya, turun. Kalau turun berarti sembako memang sedang turun. Tapi kalau ternyata cabai mahal menjelang Ramadan ataupun Idul Fitri, kita tidak tahu. Ya, oke, sudah. Lanjut ya. Nah, ada pertanyaan yang di rumah? Tadi pertanyaan dari Ambiguitas itu apa? ambigu itu kan tidak ambigu itu kan bermakna ganda dan terkadang tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu. Ya. Jadi gini. Hari ini adalah tanggal 1 April.
Nah, 1 April ini kan ambigu ya. Ada yang bilang April Mop atau hari pertama di bulan April kan jadi ambigu. 1 April kan banyak hari ulang tahun. Ada yang ulang tahun maksudnya ya. Seperti itu. Jadi ambigu itu memiliki makna ganda. Oke, ada lagi? Baik, ibu lanjut ya. Dongeng itu bercerita tentang khayalan masyarakat pada zaman dahulu. Dongeng itu ada beberapa bentuk. Contohnya ada mitos, legenda, fable, sage, dan jenaka. Ini kelas 4 sudah Ibu jelaskan ya. Ibu hanya mengenalkan kembali ya. Jadi kalau mitos itu hal-hal gaib. Contohnya Ratu Pantai Selatan, lalu Casper, tahu kan Casper kan? Cerita Casper ya, Ibu sampai sekarang tuh senang banget kan nonton Casper, ya. Yang hantu kecil. Iya, hantu kecil yang baik hati ya. Dia meninggal ya, Bu? Namanya juga terus Ghostbuster ya, tapi Ghostbuster yang ini ya, yang kartunya juga bagus ya. Kayak orang Ngambil hantu yang disedot itu loh. Iya, juga ada. Itu zaman Ibu Rika masih kecil itu. Nggak tahu ya sekarang masih ada nggak sih Ghostbuster? Iya, yang Masih ya? kayak yang 2021. Oke ya. Oke. Lalu ada legenda yang bercerita tentang sejarah atau asal mula terjadi. Misalnya legenda Tangkuban Perahu, lalu apalagi ya? Danau Toba, ya kan itu kan real ya, ada Maling Kundang ya. Sampai sekarang akhirnya kapal dan batunya Maling Kundang menjadi batu itu masih ada ya, walaupun sudah beribuan tahun tapi dia akhirnya masih ada walaupun sudah terkikis ya, karena batu tuh kalau kena air hujan terus akhirnya mengikis ya, dari dia besar jadi agak kecil-kecil ya. Oke, lalu fable. Nah, fable ini di mana tokohnya itu adalah hewan seperti si kancil dan buaya. Terus kalau Ibu Rika itu suka banget kasih anak Ibu Rika itu nonton ini. Apa sih? Yang Seni Mario. oh itu kan Mario kan bukan binatang. Dia kan yang tiga babi kecil itu ya. Itu juga bagus ya. Terus apa lagi ya? Kalau Ipin Upin kan bukan ya, Ipin Upin itu bukan fable. Dia bukan fable ya. Lalu, oke, sage ini bercerita tentang kisah pahlawan keberanian dan kisah kesaktian. Contohnya kisah calon Aram, lalu si Pitung ya. Kita pernah kan Ibu kasih dongeng-dongeng si Pitung itu loh, itulah pahlawan Jakarta dari Ada di Betawi. rumah nggak, Bu? Enggak. Ya. Dia cukur, Bu. Enggak dong. Oke, lalu jenaka. Nah, jenaka ini cerita dan tujuannya untuk melucu atau humor. Contohnya dongeng Abu Nawas. Yang fable itu yang itu loh, yang monyet yang monyet tuh, yang monyet lucu loh itu. Apa sih yang monyet? Yang monyet itu sama ini yang sama apa? Yang pemiliknya itu adalah polisi hutan. Ada itu. Siapa sih namanya ya? Film India bukan sih? Ada. Itu dari luar. Bernard Beer ya, itu kan juga kan termasuk fable ya. Mr. Bean masuknya ke jenaka